kita hitung seperti tadi ya, misalkan modal awal kita gunakan modal 10.000 ya, ini bulat karena supaya mudah hitungnya ya. Nah, ini dalam contoh saya 10.000 ini kita masukkan dalam akun mini ya, 0,1. Kalau tadi itu 1.000 itu kalau pakai emas itu 0,02, maka kalau 10.000 kita bisa pakai 0,2 ya. Jadi 100 juta itu opennya 0,2 saja, itu yang paling aman. Jadi kalau kita nanti kena SL, kita nggak kekurangan peluru, jadi masih bisa trading terus. Jadi seperti itu. Jangan berharap hanya sekali tembak kita bisa untung besar ya, kecuali Anda sudah mahir ya. Jadi itu dibuang dulu, angan-angan yang sekali tembak bisa untung besar ya, 20%, 50%, itu dibuang dulu ya. Kalau Anda bisa menjaga 1-2% ya, atau bahkan 5%, itu sudah bagus gitu loh. Tapi nanti kita terus setiap hari continue ya, kecil-kecil tapi continue, sehingga risikonya juga kecil gitu loh. Jadi nanti kita tidak perlu merisikokan sesuatu yang besar untuk mencari yang besar. Jadi yang kecil aja. Ini belajar manajemen modal seperti itu. Jangan salah ya. Di tempat lain mungkin lotnya gede-gedean, tapi yang saya ajarkan ini lotnya yang standar aja. Standar saya ini tadi 10.000 kalau pakai gold itu 0,2. Kalau 1.000 gold itu 0,02 lotnya ya. Lot mikro kalau 1.000. Kalau 10.000 itu lot mini. Kalau nanti 100.000 atau 1 miliar itu baru bisa pakai lot reguler. Lot reguler itu langsung bisa buka 2 lot ya toh. Hitungan saya kan gitu, 2 lot. Nah, kalau modalnya 50.000 itu buka 1 lot bisa. Jadi sesuaikan sama contoh hitungan saya ya. Jadi itu akan menjaga trading Anda itu tetap aman, nyaman walaupun kena SL ya. Nah, ini adalah yang teraman atau recommended ya. Nanti kalau Anda sudah tambah mahir, boleh dinaikkan dikit lebih sedikit, tapi itu berbahaya karena Anda tidak terbiasa floating. Misalkan floating sama-sama 10 pip, tapi lotnya lebih besar, pasti psikologi Anda akan ketakutan. Itu. Begitu juga kalau profit ya. Kalau di double lotnya, kalau Anda belum siap, Anda juga ketakutan buru-buru di close karena apa? Kelihatan besar. Jadi saya sarankan terus aja pakai lot yang sama. Ya, pakai lot yang sama terus supaya psikologi Anda itu terjaga di tempat itu terus. Jadi lihat floating plus atau minus itu tetap di area itu aja. Tidak kaget ataupun tidak khawatir. Biasanya kalau di double setelah profit terus di double lotnya, maka itu terjadi kekacauan karena mentalnya belum siap untuk double lot. Walaupun sama-sama 10 pip, kalau lotnya double, maka itu bisa lebih besar nilainya, maka Anda bisa kaget. Jadi seperti itu. Nah, saya contohkan 10.000 ya, modal awalnya nah ini yang contoh ketahanan dana. Nah, ini ketahanan dana 10.000 pip.
ukuran maksimal kontrak lot awal itu adalah ukuran yang tadi saya jelaskan. Jadi Anda per 1000 itu 0,02 lot untuk goal ya. Ini bisa diaplikasikan ke yang lainnya juga. Nah ini ya, misalkan tadi itu satu lot kalau dipakai satu kali, ini hanya kesempatan tembak itu satu kali, itu satu lot. Kalau 10.000 tadi ya. Tapi kalau separuhnya itu Anda punya kesempatan peluru ya, pelurunya 2 bisa. Tapi kalau kita pakai yang ini, yang saran saya itu 0,2 lot, ya itu Anda punya kesempatan tembak 5 peluru. Ya, jadi 5 peluru tadi 0,2 lot ini. Kalau 10.000, kalau 1.000 0,02 lot. Ya. Nah, kalau 5-5-nya itu sekali apa? Kalau tembak itu salah semua, kena SL semua, berarti sistem trading Anda masih perlu perbaikan ya. Tapi biasanya jarang ini. Kalau yang saya ajarkan sudah paham teknikal, pasti di antara 5 ini ada yang profit gitu, nutupi. Kalau Anda pengen aman lagi, dibagi lagi jadi 10 kali tembak. Tapi itu kalau menurut saya terlalu banyak karena Anda akan kecapean gitu loh ngawasinya. Jadi tiap posisi ngawasi itu kan kadang ada yang ditahan 1-2 jam atau bahkan berjam-jam. Kalau posisinya banyak, Anda akan bingung karena masih belum siap mentalnya. Nanti kalau sudah siap boleh. Ya, bukan tidak boleh, tapi lebih baik yang sedikit-sedikit aja dulu lotnya. Jangan sampai ditumpuk sampai banyak. Kan ada itu yang tempat lain itu strateginya memberondong ya. OP banyak sekali. Itu secara psikologi itu tidak bagus. Karena kalau itu salah semua posisinya, waduh, bisa-bisa MC juga itu margin call. Kesan saya itu tidak terlalu sedikit dan terlalu banyak yang sengaja. Yang nomor 2 ini yang tadi yang saya jelaskan. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ya fix fractional, fractional. Ya, ini delta. Jadi apa delta itu? Nah, delta itu ketika Anda membatasi drawdown Anda atau penurunan kerugian Anda di satu titik sehingga Anda tidak akan sampai habis ke titik nol. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi itu butuh. Misalkan Anda batasi setiap drawdown itu 5 atau bahkan maksimal 10%-nya. Yang paling bagus itu di bawah 10% memang. Tapi rata-rata trader itu 20, 30 bahkan ada sampai 50 ya. Kalau yang profesional. Tapi kalau yang standar yang menjaga happy trading itu di bawah 20%. Itu kalau Anda bisa menjaga drawdown-nya. Drawdown itu ketika Anda loss 5 posisi tadi totalnya itu nggak sampai 20%. Kalau tadi yang saya ajarkan 1% per posisi, maka kalau Anda 5 kali tembak itu kena SL semua, maka hanya kena 5 ya. 5% saja. Dan itu tidak akan membebani Anda. Itu maksudnya. Jadi target itu kalau 1% per hari itu sudah bagus sekali gitu loh. 1% per hari, kalau sudah 1% Anda close terus Anda tidur besok lagi itu tidak apa-apa itu menjaga itu bagus sekali. Sekali modal 1.000 ya, begitu kena profit
$10 ya, kan 1% itu. Anda tutup sudah besok lagi ya, itu nggak apa-apa, lebih aman. Tapi kalau Anda tutup terus agak OP lagi juga nggak apa-apa ya. Tapi jangan banyak-banyak, maksimal 5 posisi. Karena tidak semuanya itu untung. Kenapa? Ada momen-momen itu ada koreksi, ada retracement, jadi seperti itu. Ya. Selanjutnya nih. Misalkan ya. Nih. Tingkatan tetap target. Jadi delta ya, kasih kita kalau kita targetkan ya 20% sebulannya ya, itu maka kita targetkan seharinya ya 1%, kan 20 hari aktif sebulan ya, 1 hari. Dan ini yang paling bagus untuk beginner, tidak perlu yang mulu-mulu. Misalkan nanti Anda sudah naik level, terus Anda targetkan 50% sebulan. Ya, kita target 50% sebulan ini kita pecah lagi ke per hari. Jadi per hari ya target hariannya 2,5%. Jadi kalau Anda sudah sampai 2,5% dari modal, itu sudah kena target. Anda bisa istirahat, besok lagi, gitu. Jadi tidak perlu harus sekali tembak, gitu. Enggak. Kadang-kadang kita juga pas ada news kita nggak tahu ya, itu bisa berubah. Terus yang kemudian misalkan kita 100% sebulan, bisa juga kalau Anda nanti sudah mahir ya. Jadi targetnya ya per hari ya 5% per hari. Jadi seperti itu. Atau bahkan 200% sebulan. Ya itu 10% per hari. Ya nggak mungkin juga, tapi bisa kalau expert. Ya kalau sudah expert bisa. Maka kalau Anda melihat apa namanya copy trade saya itu kan ada yang sampai ratusan persen. Itu salah satunya caranya ya jangan begini. Ya bisa target melebihi target gitu. Jadi seperti itu. Tidak ngawur ya. Tidak ngawur. Jadi semuanya itu ada detailnya sebenarnya. Cuman banyak yang tidak tahu. Maka murid-murid saya itu ya banyak yang tahu caranya, tapi juga walaupun sudah tahu jarang yang praktek juga gitu. Yang benar, karena apa? Karena dianggap itu hal sepele, padahal ini penting. Itu. Kemudian yang berikutnya, nah, setelah itu tadi semua ditentukan, ya, yang saya centang tadi ditentukan semua, ya, targetnya itu 20% sebulan, berarti 1% sehari, modalnya 10.000, berarti lotnya 0,2, ya, sudah kita tentukan semua ini, sudah. Maka kita bisa menentukan apa namanya, rule ya, target pertama. Jadi dari kalau target besar itu ada target pertama dulu. Jadi kita tidak perlu yang besar-besar. Target pertama sudah tercapai, target kedua sudah tercapai, target ketiga, terus begitu seterusnya ya. Jadi satu target itu bisa kita anggap 1 bulan, yaitu target pertama. Misalkan 20% tadi itu target pertama. Nanti bulan berikutnya jadinya berapa, itu target lagi, target kedua, terus begitu seterusnya. Jadi tertarget gitu loh, targetnya ya bertahap satu persatu. Misalkan sampai 10 bulan ada targetnya atau meningkat terus. Jadi itu namanya apa namanya, terstruktur ya, terencana semuanya. Kalau sudah terencana, ini kalau sudah melenceng berarti ada yang salah. Nah itu kita cari yang salah yang mana. Ya kalau Anda nggak bisa mengatasinya, mencari
apa namanya solving dari problem itu, maka Anda bisa mendiskusikan sama saya ya sebagai guru Anda. Jadi bisa saya kasih masukan nanti itu begini. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Tidak apa-apa untuk pembelajaran. Contoh ya. Yang tadi ya modalnya 10.000. Kemudian kontrak awal ya total maksimal itu 1 lot. Maksimal ini kalau dibuka semua ya 5 posisi 0,2 per posisi, paham ya? Totalnya 1 lot berarti per posisinya 0,2 lot dengan maksimal posisi terbuka 5 lot. Tapi kalau Anda bukanya 0,2 tambah bagus, tambah lebih aman. Tidak semua dibuka. Ya, ini sewaktu-waktu misalkan ada peluang. Jadi bisa Anda buka misalkan 0,2 di XAU, 0,2 lagi di gold, di gold, di USD JPY, 0,02 lagi di per euro dan lain sebagainya. Itu kan bisa ada kesempatan. Ya, jadi bisa Anda awasi. Kalau sudah mahir nanti bisa awasi sampai banyak. Delta yang pertama adalah 2000. Apa itu 2000? Ngitungnya itu dari target tadi ya. Target bulanannya 20%, ya. Dengan yang tadi itu loh, target hariannya 1%. Jadi target kita yang pertama itu menjadikan modal 10.000 menjadi modal total 12.000. Profitnya 2.000. Itu target yang pertama. Tidak perlu muluk-muluk besar dulu, enggak, satu persatu. Kalau ini enggak tercapai berarti ada yang salah gitu. Maka kita harus diskusi lagi. Boleh, kalau ketemu saya juga boleh di kantor. Nah, berikutnya. Nah, setelah target nanti ini tercapai 10.000 menjadi 12.000, ya, maka tingkatan berikutnya itu ya ekuitas awal ini yang jadi 12.000 ditambahnya ukuran kontrak awal dikali delta, deltanya 2.000 ya, jadi per target itu 2.000 karena misalkan ekuitas awal tadi 10.000 ya, terus ukuran kontrak awal 1 lot total maksimal ya kali deltanya 2.000 target, jarak target itu 20% itu. Ini bisa dirubah, tapi ini saya kasih contoh yang realitas saja. Nah, totalnya itu target pertama adalah 12.000. Ya, ini saya hitung 1 lot ini supaya gampang gitu. Jadi itu. Jadi nanti Anda buka 0,2 yang maksimal 1 lot per hari ya. Kalau terbuka semua itu nanti targetnya menghasilkan 2.000. Bagaimana Pak kalau 2 hari sudah tercapai 2.000? Ya beruntung target pertama sudah tercapai. Maka kita akan menghitung target berikutnya. Tidak perlu nunggu 1 bulan. Nah, kalau target berikutnya tercapai maka hitungan lotnya berbeda juga nanti gitu. Kita coba hitung target yang kedua. Sudah jam 5 kurang nih. Nah, target 2 misalkan seperti tadi ya. Modal sudah bertambah 2.000 ya. Kan sudah target 12. Jadi total 12. Jadi kalau Anda sudah mencapai level ini ekuitasnya, maka Anda sudah harus meraih target yang kedua. Karena target pertama sudah finish gitu. Ya. Misalkan ini lebih Pak, gimana Pak? Sudah 14, ya nggak apa-apa, tinggal withdraw aja yang 2.000, ini tetapkan 2.000, kan gitu aja beres toh. Misalkan lebihnya 700 ya, 700 withdraw diambil gitu ya. Jadi ini yang disisakan di modal maksud saya ya, yang nanti sisa-sisanya itu bisa di withdraw itu untuk
operasional gitu, tidak apa-apa. Jadi kita membesarkan modal yang tadi 10.000. Tapi itu pun bisa diatur lagi, terserah Anda semua. Yang penting ini saya contohkan 10.000 biar mudah menghitungnya. Nah ini target berikutnya adalah total maksimal lotnya itu menjadi 2 lot maksimalnya, nggak usah nunggu 20.000. Jadi selama dananya di atas 12.000, Anda bisa menaikkan lotnya menjadi 0,4. Itu ya, per posisi. Sehingga ini bisa mempercepat nanti aset Anda. Dana Anda itu bisa sulapan gitu. Loh kok tiba-tiba bisa besar ya? Ini ada yang nggak percaya seperti ini. Kalau nggak dijalankan nggak percaya. Tapi ya saya menjalani bisa. Ya. Nah, selama duitnya itu dana di atas 12.000 maka berlaku lot 0,4. Kalau misalkan nanti loss kembali ke di bawah 12.000 ya, baru kita kembali ke lot awal. Gitu. Jangan tetap kembali ke lot awal. Tapi selama terus di atas 12.000 kita pakai lot yang ini. Tuh, ini cara ngitungnya. Ya. Nah, sehingga nanti percepatannya kita bisa bukan menjadi 14.000 lagi, menjadi 16.000. Karena ini tadi targetnya tetap 2.000, tapi lotnya kan kita besarin 2 kali lipat. Ya, sehingga kita tetap analisa seperti biasa, tapi dengan percepatan lot seperti ini, duitnya itu bisa menjadi lebih besar. Tapi SL-nya atau resikonya tetap 1%. Jangan dirubah-rubah lah itu. Hitungannya seperti yang tadi yang saya jelaskan itu. Nah, ketika Anda sudah mencapai target yang kedua 16.000, ya, maka Anda bisa memakai tingkatan lot yang ketiga, target yang ketiga. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan targetnya 16.000 sudah tercapai. Maka kita pakai hitungan yang ketiga. Ketika kita 3 kali lipatkan menjadi 0,6 per posisi. Jangan lupa per posisi loh ya. Kalau bisa ya dibuka satu aja, nggak usah terlalu banyak gitu. Nanti bingung lihat floatingnya ya. Kecuali sudah mahir. Seperti itu ya. Sambil saya ngelirik goal ya, ini sudah naik ini. Kalau Anda ikut OP tadi ya. Terus deltanya kan tetap 2.000 ya. Nah, hitungannya sekarang modal yang tadi sudah tercapai 16.000, terus kita 3 kali lipatkan ya. Ini kan 0,6 kali target awal, target deltanya 2.000. Maka kalau ini benar tercapai dengan analisa yang sama bulan yang pertama itu, maka bisa kita mencapai pada target yang ketiga adalah 22.000. Sudah 100% itu. Tuh. Ini hitungan yang makanya saya kasih nama Super FM. Hitungan yang tidak dilakukan oleh trader-trader kawakan. Ini trader pro hitungannya. Nah, kalau sudah tercapai 22.000 terus target keempat ya seperti ini. Jadi 30 terus lagi. Jadi 30.000 ya kan kali 4 0,8. Terus ya ini target 5 40.000. Terus target 6 jadi 52.000. Hitungannya sama, ini dikalikan
sesuai targetnya. Jadi seperti itu. Sehingga ini bisa berlipat-lipat dari modal. Coba kita lihat, misalkan kalau ini memang benar-benar dihitung secara ini ya, sampai target ke-10 ya. Target ke-10 itu kalau satu target itu per bulan berarti kira-kira 10 bulan. Ya. Ini hitungannya. Sampai 120.000. Nah, Anda pasti bertanya, bagaimana Pak kalau satu bulan itu tidak tercapai target yang diimpikan? Ya, malah turun. Kalau turun, berarti ya kita turun lagi ke awal lot awalnya. Ya, jadi tidak usah nunggu apa hitungannya ya, kita ikut lot yang sebelumnya gitu. Nah, batasnya itu adalah namanya ini tingkat penurunan, rate of decrease ya. Artinya kalau sudah mencapai 50% target yang sebelumnya, ya, artinya profit sebelumnya itu 50% loss, maka kita tidak usah nunggu 100% target yang lalu, kita 50% itu sudah harus kembali ke lot awal, lot sebelumnya, bukan lot awal, lot sebelumnya. Nih, contohnya. Ya. Ya. Kan dari deltanya 2000. Start equity 10.000, target pertama 2.000 ya. Decrease-nya kan 0. 0 itu batas bawahnya nggak ada toh, kan lotnya lot awal. Kemudian ketika sudah mencapai 12.000 ini ya, lotnya di 2 kali lipatkan ya. Maka targetnya itu apa namanya, batas penurunannya itu separuh dari profit yang sudah didapat sebelumnya. Ya, separuhnya 2.000 ini loh. Itu kan cuma 1.000. Berarti kita batasnya 1.000. Targetnya 4.000. Ya, targetnya nambah 4.000. Tapi kalau turun ke bawah 11.000, maka kita harus kembali ke lot sebelumnya. Contoh yang ini lagi. Ini 16.000 ya. Terus targetnya kan 6.000. Nah, kalau 6.000 nggak tercapai, malah ini turun dari 16.000, maka di angka 14.000 ini batas penurunannya. Maka di sini kita harus balik ke lot awal. Jadi seperti itu. Balik ke lot awal. Jadi ada batas-batasnya semua. Secara lengkap ditulis di sini. Nah, ini separuhnya, maka separuhnya dari 2.000 itu ya 11.000. Itu ya. Ya, ada pertanyaan? Tidur semua ini. Nah, ini adalah ini equity ya. Ini batas penurunannya. Ya. Nanti bisa Anda baca. Oke. Ada yang tanya. Cara baca signal intraday. Cara baca signal intraday itu Anda buka di menu, ya itu di bawah sendiri itu ada cara baca di menu. Bentar, saya akan masuk ke menu.
Saya lanjutkan ini ya, kurang sedikit ya. Ya. Ya, jadi ini bisa sampai 1100% 10 bulan kalau kita capai dengan cara yang benar. Mudah-mudahan tadi bisa diambil manfaatnya ya, karena perlu dicoba ya, nanti caranya itu sudah ada di menu ya, di menu signal, terus ada itu intraday, statistik, terus cara bacanya juga bisa dibuka di situ, gampang kok ya, tapi perlu Anda coba ya. Kalau misalkan akun real itu tidak ini masih ragu-ragu ya, dicoba dulu sehari-hari pakai akun demo ya. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan nanti disimpan, besok kita ketemu lagi ya. Besok kita bahas candlestick high accuracy candlestick pattern ya, buku kedua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Manajemen modal ini itu bisa super, bisa tidak super, itu tergantung kita yang memakainya ya. Kalau saya bisa memakainya sehingga super, tapi harus dilatih, itu kita tetap disiplin ya, disiplin menggunakannya sehingga tidak ada keluar jalur, menjaga keutuhan modal kita. Jadi mau akun berapapun bisa terjaga sehingga kita bisa ambil profitnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi sampai di sini, besok kita ketemu lagi ya. Salam profit.